Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pengerjaan jembatan lengkung pertama kawasan wisata air Kalimalang akan selesai di bulan Desember ini dan memang secara target adalah di akhir tahun 2025. Kemudian dapat dilanjutkan nanti dengan pembangunan 4 jembatan lengkung lainnya di tahun depan. Adapun pekerjaan yang masih berlangsung adalah penyiapan pengecoran bagian tengah jembatan, kemudian pengecoran trotoar yang ada di dua sisi jembatan, serta pengecoran pagar jembatan. Secara desain, jembatan ini memiliki jalur khusus pejalan kaki yang ada di pinggirnya dan dapat dipergunakan oleh warga untuk menyeberang. Selama ini masyarakat menyeberang di jembatan yang lama dan nanti akan dibongkar seiring dengan selesainya jembatan ini dan dioperasikan. Tampak backisting ataupun papan-papan sudah dipersiapkan di sisi jembatan untuk pekerjaan pagar pembatas. Kita akan lihat lebih detail sambungannya dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali, baik di sisi utara atau juga di sisi selatan. Karena nantinya jalur tersebutlah yang akan menjadi pusat arus lalu lintas menyeberang kendaraan dari dua arah yang berbeda dan dua sisi jalan Kalimalang. Air Kalimalang lebih coklat dibandingkan dengan sebelumnya karena memang beberapa hari ini hujan turun di sekitar kawasan Bekasi. Jadi kemungkinan ada lumpur yang terbawa. Nah, ini adalah kabel-kabel dan juga beberapa tiang pipa-pipa yang kita lihat masih berada di dalam kali, kemungkinan akan dibongkar atau direlokasi. Hal ini dikarenakan keberadaan pipa-pipa yang masih ada dalam kali, kemudian juga kabel-kabel akan menghambat arus lalu lintas dari perahu-perahu wisata. Dari pantauan udara dapat kita perhatikan sambungan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah dicor sisi selatan dengan jembatan lengkung sudah cukup baik dan selesai. Ada satu truk yang minggir nampaknya membawa material untuk persiapan pengecoran yang akan dilanjutkan sehingga nanti bisa menjadi trotoar di kedua sisinya dan di bagian tengah dapat dibeton. Meski ada kekhawatiran jembatan ini apakah kuat untuk menahan beban dari kendaraan-kendaraan besar yang melewatinya, nanti kita akan lihat bersama. Kemudian kekhawatiran yang kedua adalah tinggi bagian permukaan jembatan dengan bagian bawah tol Becakayu yang ada di sini itu apakah mencukupi untuk dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Nah, ini adalah jembatan yang nantinya akan dibongkar. Jembatan ini berada persis di atas aliran air Kalimalang ataupun permukaan airnya. Jadi kalau jembatan ini tidak dibongkar, maka perahu-perahu, kapal-kapal wisata tentu tidak dapat melewati jalur Kalimalang yang ada di sini. Di zaman Pak Ridwan Kamil, untuk area yang sedang dibangun jembatan lengkung ini masuk ke zona kawasan wisata air Kalimalang, yaitu zona komersial, di mana terdapat banyak mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan. Lalu ada zona selebrasi, di mana lokasinya berada di dekat Marga Jaya dan sudah ada ornamen-ornamen yang dibuat di sana berupa 3 tugu dan juga ornamen bulat dengan tulisan Tarum Bagasasi. Nah, ada baiknya memang kawasan wisata air yang ada di zona tersebut kembali dikembangkan bersamaan dengan kawasan wisata air di zona di sini ataupun zona komersial terlebih dahulu disebutnya, sehingga masyarakat punya lokasi-lokasi pilihan untuk dapat didatangi dan berwisata. Kalau kita perhatikan permukaan jembatan dengan bagian bawah dari tol Becakayu
masih lumayan tinggi. Karena kita berada dari jauh, jadi kita tidak dapat mengukur secara pasti jarak antara permukaan jalan dengan bagian bawah jembatan ataupun namanya ground clearance. Biasanya untuk truk-truk yang sedang, maka maksimal dari ground clearance yang diperbolehkan adalah 4,2 meter. Apabila nanti memang kendaraan tidak bisa melewati jembatan ini, apakah karena tonase atau tinggi dari kendaraan tersebut, maka kendaraan besar akan diarahkan ya kemungkinan ke ujung dari Kalimalang di dekat lampu merah yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani, bisa putar balik di sana dan kembali ke arah Grand Metropolitan. Tampak dua pekerja yang berada di bagian bawah nampaknya masih merapikan, menguatkan besi-besi fabrikasi di atas plat baja bergelombang Aramco. Ada 3. Sebenarnya pekerjaan sambungan ini sudah rapi, tinggal adalah pekerjaan pengecoran di bagian tengah jembatan, pinggir jembatan, dan pembuatan trotoar. Ini adalah tol Becakayu. Tol ini punya kolong ya yang cukup panjang, membentang dari Bekasi sampai ke Jakarta Timur. Untuk wilayah Bekasi ke arah Mall Metropolitan itu sudah disulap ataupun dibangun taman-taman. Nantinya juga akan ada kios-kios dan area-area komersial di bagian bawah kolong tol yang terintegrasi dengan kawasan wisata air dan dapat dikunjungi oleh masyarakat. Untuk perahu-perahu juga akan ada dermaga-dermaga kecil ya yang nanti bisa berlabuh kapal-kapal wisata tersebut. Apakah akan ada gondola seperti yang ada di luar negeri? Belum diketahui, namun arahnya sudah ke sana. Hanya saja untuk Kalimalang memiliki kedalaman yang lumayan ya. Jadi diperlukan standar keselamatan para pengunjung agar lebih aman. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Perhubungan adalah yang ini, sambungan antara Jalan Kiai Haji Nur Ali yang lama dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah dicor, dinaikkan levelnya sehingga terintegrasi dengan jembatan lengkung itu berbentuk cekungan. Nah, kalau malam hari dan hujan, mungkin juga minim penerangan akan berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang kencang, apakah itu roda 2 atau roda 4. Nah, untuk trotoarnya sendiri kita lihat susunan dari besi-besi fabrikasi seperti yang tadi ya. Kemudian ada triplek di bagian pinggir ke arah tengah jembatan yang sudah disiapkan untuk membentuk cor-coran ataupun betonisasi trotoar. Lebarnya lebih dari 1 meter, kemungkinan standarnya adalah 1,2 meter sehingga para masyarakat warga yang akan menyeberang di jembatan dapat melewatinya dengan nyaman tanpa harus bersamaan berada di jalan ataupun di atas jembatan dengan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang. Nah, sampai di sini kemungkinan taman ini juga akan punya jalur pejalan kaki atau trotoar karena saat ini trotoarnya tidak begitu kelihatan ya dan ditutup dengan pagar seng, serta para pejalan kaki di sini yang akan ke Grand Metropolitan dan sebaliknya itu harus turun ke area jalan. Sedikit kita lihat kolong tol Becakayu. Di sini banyak sekali sampah-sampah yang dibuang, bekas minuman dan juga puntung rokok serta gelas-gelas plastik. Nah, bekas-bekas minuman yang dibuang itu membuat lantai-lantai ataupun jalan menjadi hitam, kotor, dan kumuh. Ini yang perlu kita jaga bersama. Nanti dengan adanya kawasan-kawasan komersial baru di bawah kolong tol ini, semoga kebersihan dapat terjaga
Lalu satu hal yang tidak kalah penting adalah toilet umum akan berada di setiap pilar-pilar. Nah, bagaimanakah realisasinya? Nanti kita akan lihat bersama, karena saat ini belakang pilar ke arah pinggir kali banyak dipergunakan untuk tempat kencing atau buang air kecil. Dan itu berbau pesing ya. Permukaan dari bagian kolong tol yang sudah menjadi taman ini terbuat dari sepertinya bahan aspal ya, dan juga sudah dicat. Nah, kalau ini hanya dilewati oleh para pejalan kaki, maka ini akan cukup kuat dan bertahan untuk waktu yang cukup lama. Biasanya menggunakan ubin-ubin atau juga keramik. Dari samping sisi Kalimalang Utara ya, dapat kita lihat ini bagian bawah dari plat baja bergelombang Aramco yang disusun-susun dan membentang sepanjang 22 meter dari sisi timur ke barat untuk menopang struktur jembatan yang di bagian atasnya juga terdapat pengait-pengait dan tulang-tulang besi yang diikatkan ke pengait tersebut untuk menguatkan nantinya struktur beton yang dibangun. Air Kalimalang ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan bagian bawah dari jembatan yang ada di dekat jembatan Lengkung. Ini juga salah satu jembatan utama akses masyarakat yang akan putar balik ke Grand Metropolitan dan yang putar balik dari timur dari arah Mall Metropolitan kembali ke arah BCP ataupun Bekasi Cyber Park. Untuk membuat lebih tinggi ya ataupun membuat jarak antara permukaan air dan bagian bawah jembatan Lengkung lebih tinggi adalah dengan menggali ataupun mengeruk saluran air Kalimalang ini. Nah, itu salah satu ide dari sahabat-sahabat On Road Indonesia. Jadi nantinya kapal-kapal yang punya kanopi atau juga atap lebih tinggi dapat melewati area tersebut dengan baik tanpa harus tersangkut. Taman-taman yang ada di sisi selatan ya ini banyak ditanami dengan pepohonan. Nantinya mungkin akan ditanami tumbuh-tumbuhan yang sama ya, berupa taman-taman yang dapat dilewati oleh masyarakat yang ada trotoarnya hingga sampai ke Grand Mall Metropolitan ataupun GMM dari arah Mall Metropolitan. Nah, untuk pembatas ataupun dinding ke arah rumah warga itu juga sudah dibangun dinding yang baru, dinding yang lama menggunakan batang-batang besi yang kecil-kecil, pagar BRC, kemudian saat ini sudah kokoh menggunakan dinding beton. Nah, ini ujung dari trotoarnya yang akan dibangun, kemungkinan akan ada trotoar lagi di sini sehingga tersambung secara baik dan sempurna trotoar jembatan Lengkung dengan trotoar Jalan Kiai Haji Nur Ali. Sementara masih ditutup dengan seng. Ini yang bulat-bulat apa ya sebenarnya? Untuk Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ke arah pinggir pagar beton, nah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan penimbunan tanah sehingga lebih aman bagi kendaraan yang lewat ya, atau juga bisa sekalian menjadi trotoar akses para pejalan kaki di sisi selatan dari Jalan Kiai Haji Nur Ali di pinggir Kalimalang ini. Tidak ada sampah kali ini. Mungkin sampahnya sudah mulai terbawa ke arah hilir ya. Masih ada sampah-sampah plastik namun tidak tersangkut. Oh, masih ada yang tersangkut, yaitu botol-botol plastik dan juga sampah-sampah. Kemarin kita lihat karpet ya.
Dengan adanya turap membuat dinding Kalimalang menjadi lebih kokoh, lebih kuat, dan tanah-tanah yang ada tidak mudah masuk ke area kali serta terbawa air dan membentuk sedimentasi. Nah, hal tersebut juga diharapkan di Kali Ciliwung ya. Beberapa lokasi Kali Ciliwung kita masih menunggu normalisasi agar dapat diturap dengan baik menggunakan teknologi turap beton atau juga turap lainnya sehingga menjadi kuat. Untuk sambungan ke Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sisi utara yang diaspal sudah cukup baik. Kemudian ada pengerjaan trotoar ya di sini untuk segera dapat dicor. Masih jam 7 pagi, nampaknya para pekerja bersiap untuk melakukan aktivitas. Nah, ini model tulang-tulang besi yang disusun-susun untuk membuat struktur beton trotoar yang ada di arah Kiai Haji Nur Ali sisi utara. Kreativitas masyarakat tidak dapat ditahan ya, oknum-oknum yang masih membawa mungkin cat, spidol dan lainnya atau juga pilox kita bisa lihat di sini. Ini perlu dijaga fasilitas yang dibangun, semoga tiang-tiang dari tol Becakayu ya, kemudian dinding-dinding pagar dan lainnya nanti fasilitas publik yang dibangun termasuk kawasan komersial yang ada di sini, kapal-kapal perahu-perahu sebaiknya dijaga bersama, tidak dicoret-coret. Kita telusuri sedikit taman yang ada di bawah kolong tol Becakayu ke arah ujung Jalan Ahmad Yani. Di sini dilengkapi dengan bolat-bolat ya di bagian belokan agar kendaraan tidak naik ke atas. Walaupun yang biru tadi itu sebenarnya ngetem. Kemudian terdapat tanaman-tanaman hias dan bangku-bangku. Biasanya kita melihat ada tunawisma yang tidur-tiduran dan tertidur malah juga di beberapa titik di dekat bawah kolong tol Becakayu yang ada di sini. Nah, ini tadi untuk kendaraan yang cukup besar, kendaraan berat lainnya apabila tidak diperbolehkan menyeberang di Jembatan Lengkung, maka bisa menggunakan jembatan yang ada di samping untuk bisa putar balik ke arah Mall Metropolitan dari arah Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi utara di dekat Bekasi Cyber Park. Yang belum dilanjutkan saat ini adalah tol Becakayu. Dan secara rencana, tol Becakayu ini nantinya akan tersambung dengan tol Jakarta Cikampek ataupun tol Japek, apakah itu tol Japek Layang, MBZ, atau juga tol Japek yang ada di grade ataupun di bawah. Nah, dengan begitu maka pada saat misal ya tol Jakarta Cikampek mengalami kepadatan yang luar biasa di simpang Susun Cikunir, kendaraan-kendaraan dapat menggunakan tol Becakayu untuk menuju ke timur dengan melewati tol ini. Di depan sana itu adalah kawasan wisata air Kalimalang yang pernah dibangun oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, kita lihat sedikit minggu lalu kondisi dari Jembatan Lengkung masih ditutup untuk sambungan betonnya dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan menggunakan plastik pelapis. Ini yang sudah dibuka ya di hari ini. Sedangkan untuk proses pengecoran, persiapan pengecoran masih sama kecuali adanya besi-besi fabrikasi ke arah pinggir dari Jalan Kiai Haji Nur Ali dan tersambung dengan jalur trotoar yang akan dibangun di kedua sisi jembatan. Ini adalah pemandangan kota Bekasi, tepatnya di sekitar Bekasi Selatan.
Kita akan pantau lagi di minggu depan perkembangan pembangunan jembatan lengkung ini, dan mudah-mudahan sesuai dengan target ya, dapat selesai dan dioperasikan, serta kawasan wisata air yang mulai dibangun untuk area-area komersialnya, kios-kios, dan juga wisata-wisata perahu-perahunya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.